Ketika pikiran yang sadar ketemu dengan alam bawah sadar, disitulah kecerdasan kamu akan tak terbatas. Oke. Itulah kenapa orang-orang yang sudah sadar, spiritual awakening, dan orang-orang yang sudah mulai menyadari siapa dia sebenarnya, rezekinya ngalir luar biasa. Zona miskin itu bukan kamu miskin, bukan. Zona miskin itu artinya kamu mengeluh, kamu membandingkan diri, kamu nggak percaya diri, kamu penakut, ya, kamu overthinking, kamu cemas, ya, itu zona miskin. Ketika kamu melakukan kegiatan yang baik, tapi kamu mengeluh, tindakan kamu baik, pikiran kamu menolak, jiwa kamu menolak. Yang kamu keluarkan adalah energi negatif. Ini berulang-ulang, lalu masuk ke dalam alam bawah sadar kamu. Frekuensinya negatif. Dan yang datang adalah orang-orang yang kurang ajar. Orang-orang yang selalu minjam duit sama kamu. Ini akan terjadi seumur hidup kamu sebelum kamu menolak. Sudah mencoba dan jalani hidup berserah dan terima kasih, enak banget ternyata hidup berserah Kak Roma. Iya betul. Makin banyak itu duitnya Mas. Tidak melah. Vibes-nya keren loh Kak Roma ini. Apa rahasianya kok bisa pinter kayak gini, vibes-nya bagus gitu. Dengerin lagu India kah? Yes, itu betul. Mungkin bisa tanya sama sekretaris saya kalau saya tuh berhenti dengerin lagu sedih. Gitu ya? Iya, Udah lama? 1 tahun Mas. Wow. Udah nggak dengerin lagi. Iya betul ya. Udah nggak pernah. Bahkan kita tidak pernah mendengar lagi lagu yang sedih. Kalau lagu sedih, skip. Kan itu bikin tenang Kak Roma. Ini Tenang habisin apa ya. relate? Yang Beda. sedih-sedih habisin ya. Bahkan kita sampai joget-joget gitu loh Mas di dalam itu jatuhnya kan klub halal ya. Ada istilah baru. Power monitor ketua. Karena kan kita sendiri gitu loh Mas. Beli loudspeaker sana. Musik di rumah, dalam rumah sendiri. Tapi jangan yang terlalu kencang, takut terganggu orang ya kan. Ditaruh law of attraction-nya, punya rumah sendiri yang tidak tipis dindingnya. Jadi ketika punya loudspeaker segede gaban gitu ya Mas ya. Kedap. Iya, nggak diaduin ke RT. Segede gaban. Tapi salut aku dari jawabannya itu logis dan menguntungkan banyak wanita sih itu. Harus dong Mas. Harus win-win, laki-lakinya win-win, perempuannya harus win-win juga. Kaum hawa yang banyak untung sore ini ya. Iya, alhamdulillah. Saya juga sudah 1 bulan jalanin syukur, nafas, hati saya tenang banget. Makasih Ngaji Roso. Ya, apalagi sekarang kedatangan Kak Roma ya. Amin. Nasihat apa sih Kak Roma yang bisa diberikan kepada anak laki-laki usia 14 tahun, anak SMP gitu? Biar jalan hidupnya menjadi lebih baik ke depan gitu. Mungkin seperti itu kali Kak Roma. Jadi dia ibu ini punya anak, usianya 14 tahun, masih SMP gitu. Minta nasihat ke Kak Roma gitu. Biar jalan hidupnya itu keren. Usia 13-14 tahun itu lagi rebel-rebelnya Mas. Kita sudah melalui itu ya, sudah pernah ya. Iya, Di posisi itu, di fase Iya 14. betul. Karena alam bawah sadarnya udah mulai tertutup. Jadi dia sudah tidak lagi menerima pendapat orang lain. Dia hanya tinggal mempelajari. Jadi saran saya untuk ibunya, jangan terlalu banyak menasehati. Kasih dia ruang untuk dirinya sendiri. Kasih dia ruang untuk menikmati hidupnya. Biarkan dia melakukan hobinya. Jangan ditekan terus untuk menjadi orang lain. Jangan bandingkan dia. Kalau dia punya hobi untuk main bola, silahkan. Didukung hobinya. Kita memberitahu kalau kita ada di samping dia itu dengan cara mendukung dia, hobinya, kasih target juga iya. Jadi kita memberi nasihat tapi dengan cara tidak mengajari gitu loh Mas. Karena Jadi, dia dalam rebel-rebelnya gitu loh Mas. lebih cenderung ke diskusi ya. Iya betul. Kita bertanya, kamu mau apa nih? Oh aku mau main bola sama teman aku. Ya udah didukung aja gitu loh Mas. Oke. Kamu boleh, saya akan dukung semuanya cuman 1. Mama pengen cuman 1. Jangan main-main obat-obatan. Jangan seks bebas. Jangan berteman dengan orang-orang yang pakai narkoba atau minum minuman keras. Udah gitu aja, simple. Jaga diri kamu baik-baik. Ini kan kalau misalnya orang tua kan selalu nasehatin ya Mas ya, dari A sampai Z. Tapi dengan metode yang berbeda pun itu akan melahirkan anak yang berbeda.
Jadi misal saya sempat nih masa-masa SMP itu kan masa pencarian jati diri ya istilahnya. Betul. Ya. Jadi kadang orang tua itu nggak paham dengan anak yang setiap hari bersamanya. Misal nih, anak punya kecenderungan kayak mbaknya tadi bilang, hobinya menggambar nih. Tapi orang tuanya lain. Disuruh Kamu nanti belajar. harus menjadi dokter. Kan egois namanya orang tua seperti itu kan. Iya, betul. Berarti dalam hal ini kan tidak bisa kita menyalahkan terus mati-matian menyalahin anak. Iya. Kan harus tahu. Nah ini tak balik buat ibu atau orang tua yang seperti itu, pesan-pesannya apa? Stop lakuin itu. Karena jujur kalau ibunya nanya kepada saya apa yang orang tua saya lakukan, orang tua saya itu benar-benar membebaskan saya mau ngapain aja di waktu umur 13-14 tahun. Tanda kutip positif ya. Cuman satu, nasihatnya cuma satu, Roma jangan mengarah ke negatif. Kamu harus jaga diri kamu, udah gitu aja. Karena kemarin itu kita terapin juga ke ponakan-ponakan. Ada ponakan saya satu itu jago catur sampai tingkat provinsi itu Luar biasa mas. minimal juara 3. Kemarin terakhir lawannya itu anak SMA juara 1 juga. Masih kelas 5 atau kelas 5 SD. Cewek lagi. Wow, itu harus dikasih tempat loh mas. Nah, dari itu kan kita sebagai orang tua kan sadar Hmm, anak ini punya talent dan Banget. ini harus kita arahkan. Karena kalau saya belajar dari teman-teman yang tinggal di atau orang-orang Eropa itu sering saya bilang mereka tidak harus anaknya menjadi atau semua hal itu bisa. hmm, Cukup satu dan dia jadi ahli. Nah, itu Betul. yang saya tiru. betul. Nah, mungkin ini semoga didengar banyak ibu-ibu atau orang tua di sore hari ini. Mungkin. Tapi itu itu keponakannya mas Keponakan. ya, harus dikasih waktu untuk main ya. Karena Iya, dia juga masih anak kita kecil. tidak pernah membatasi karena memang fasenya memang yang namanya anak itu fase main. Itu sih mas. Tapi kadang saya juga riskan juga banyak, apalagi saya tinggal di Surabaya ya. Anak sekolah itu pulang itu sampai jam 10, jam 11. Gila nggak? Beda dengan kita zaman waktu kecil kan. Pulang jam 1. Pulang jam 1 atau jam 12. Kalau yang muslim nanti habis maghrib baru ke musola atau ke masjid ngaji jam 7, jam 8 udah pulang, nonton TV, jam 9 tidur. Anak sekarang sekolah sampai jam 4. Kebayang ya ibu ya? Anaknya pulang sampai jam 4 sore. Tekanan, aku bayangin tekanan pikirannya seperti apa itu. Iya, dan di rumah harus nuruti perintah orang tua juga lagi. Nah, Menikmati waktunya itu nggak ada. nggak ada. Itulah kenapa ketika umurnya sudah mulai belia, mereka akan semakin energi yang tertumpuk ini, rasa stres yang tertumpuk, energi negatif yang tertumpuk itu meledak suatu waktu. Makanya tadi saya ketawa ketika Kak Roma bilang segede gaban. Anak zaman sekarang nggak bakal tahu gaban itu sosok superhero dari Jepang yang ada di mana mas? Oh, saya nggak tahu malah mas. Gedenya itu gede banget makanya namanya gaban, makanya orang Jakarta bilang ini segede gaban di Ancol. Oh, itu tuh asalnya. Saya belajar asal muasal kata gaban itu dari mana? Dari Ancol. Kalau anak sekarang nggak mungkin lihat TV anak. Ada dulu film-film anak, lagu-lagu anak nggak ada kan? Iya. Sekarang kasihan. Ini bisa mungkin harapan saya tersampai ke KPI ya. Iya. Kasih ruang kepada anak biar bisa nonton Betul. dan lain sebagainya. Bicara tentang energi pikiran Kak Roma. Bagaimana pikiran, emosi dan niat mempengaruhi frekuensi vibrasi seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi maaf mas. Bagaimana nih caranya pikiran kita atau emosi atau niat kita mempengaruhi frekuensi atau vibrasi seseorang dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya kita tuh bukan hanya sekedar positive thinking ya mas, tapi merekayasa mental. Ini adalah rekayasa mentalitas. Emang bisa direkayasa? Bisa dong. Gimana Bisa. nih caranya? Gimana? Saya udah tulis nih. Oh, udah ditulis. Sudah disiapin ternyata. Mengubah energi itu artinya kita merekayasa mental, Oke. mengubah identitas, dan mengaktifkan kejeniusan. Mengaktifkan kejeniusan. Ya, ketika pikiran yang sadar ketemu dengan alam bawah sadar, disitulah kecerdasan kamu akan tak terbatas. Oke. Itulah kenapa orang-orang yang sudah sadar, spiritual awakening, dan orang-orang yang sudah mulai menyadari siapa dia sebenarnya, rezekinya ngalir luar biasa. Itu fakta, itu nyata. Itu fakta ya. Itu fakta, Mas.
Sama kayak Mas ya. Mas ya udah sadar ini mana kebakatnya nih. Dari kecil saya sudah sadar kecenderungan saya enjoy di bidang saya. Saya kan dari kecil kan sukanya art ya, terutama seni rupa. Anak seni rupa Mas ya? Saya bukan sekolah seni rupa, saya sastra Inggris, tapi dari kecil saya suka drawing. Bisa drawing tapi? Saya bikin logo, bikin apa. Pelanggan saya dari Eropa banyak. Itu juga sekretaris saya seorang desainer tuh. Dia ini freelancer juga. Jadi seni rupa juga kitanya. bikin brand. Masya Allah. Terus yang kasta tertinggi saya drawing itu ternyata di skin, di kulit manusia. Saya 5 tahun di Bali. Wow. Bikin Banyak usaha kok duitnya Mas di Bali? Banyak, tapi banyak juga gampang juga hilang. Betul sih. Outputnya banyak ya Mas ya? Outputnya banyak. Carinya gampang, buangnya gampang. Iya, betul. Jadi dari sana saya belajar. Oh iya, sebenarnya orang itu cukup tahu, tapi tidak harus semuanya bisa. Yes. Padahal, mohon maaf nih, saya dulu sempat ngajar juga kan. Ternyata guru itu juga nggak bakal bisa semuanya kok. Emang? Apalagi murid kan. Iya. Jadi cukup tahu murid ini atau anak ini kecenderungannya di bidang apa. Mm-mm. Harus sadar dengan kesadaran penuh pasti jadi kan. Jadi. Benar kata Kak Rohma. Iya. Ketika kita sadar dan alam bawah sadar kita juga mengikuti kesadaran kita, disitulah kecerdasan kita menjadi tidak terbatas. Itu betul Mas. Itu ini bukan fiktif, ini fakta. Fakta. Iya. Karena kita menjadi pelakunya. Iya. Dan kebanyakan orang masih tetap di zona-zona miskin. Zona miskin itu bukan kamu miskin, bukan. Zona miskin itu artinya kamu mengeluh, kamu membandingkan diri, kamu nggak percaya diri, kamu penakut, ya, kamu overthinking, kamu cemas, ya, itu zona miskin. Kenapa banyak orang yang masih tetap berkutat-kutat di sini aja? Karena membuang-buang waktu untuk berkata yang tidak penting, ya, berkata buruk kepada orang lain, menghardik orang lain, mengeluh, dan membandingkan diri dengan orang lain. Daripada kamu fokus pada diri kamu sendiri, ya, berpikir di dalam diri kamu sendiri, who are you? Siapa kamu? Kamu mau dikenal sebagai siapa? Kamu itu mau bagaimana? Ingin apa? Bukan melihat tetangga yang udah punya mobil, punya rumah, punya ini. Masuk ini. Kalau di kampungku, kalau orang sudah bilang, Rozi, oh berarti tukang gambar ya. Iya. Terus gimana Mas? Ya secara nature, secara alamiah, sampai beberapa generasi, sampai anak-anak kecil, taunya saya orang seni. Padahal aku nggak pernah bilang kalau saya orang seni. Kalau di kampungku tukang angkot. Ngangkut mayat. Allahu Akbar. Ada yang komen ya Mas ya? Jadi tukang angkot gitu. Jadi angkot gitu. Supir angkot. Astagfirullah. Gak apa-apa Mas, angkotnya limosin. Kalau juragan angkot kan it's okay. Itu lebih bagus lagi. Itu lebih bagus lagi. Ya. Lalu apakah frekuensi rendah dan tinggi itu nyata atau hanya label moral seperti baik, buruk, positif, negatif aja Mbak? Pertanyaannya bagus Mas. Tapi masalahnya energi itu nyata. Real ya. Energi itu bukan kayak bentuk cahaya. Ya. Energi itu juga bukan aura. Energi itu mempengaruhi aura. Kayak gitu Mas. Energi itu memiliki frekuensi. Energi itu mempengaruhi kamu dalam bertindak. Energi pengertiannya adalah emosi yang sedang aktif di dalam seseorang. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Iya. Dan mempengaruhi nggak sehari-hari? Pengaruhi dong Mas. Kalau setiap hari dia OVT, kira-kira orang suka nggak sih ngeliat dia? Enggak Mas. Nggak bakal. Pusing di samping orang yang suka OVT tuh. Iya benar. Ngeluh aja tuh bawaannya. Benar. Kita lagi bahagia nih Mas. Dapat pencapaian nih. Terus dia datang samping kita terus bilang, hari ini rezeki nggak banget. Kita yang dapat rezeki jadi, iya. Jadi kita jadi kayak, ngaruh nggak Mas? Terus besok-besok saya nih atau Masnya di samping orang yang OVT itu nggak akan mau lagi ngobrol gitu loh Mas. Bener. Nggak mau lagi nawarin pekerjaan, nggak mau lagi nawarin nih orang negatif. Saya itu selalu menghindar dengan orang-orang yang seperti itu karena dikit-dikit ngeluh. Padahal mereka juga nggak tahu perjuangan kita di luar tuh seperti apa. Seperti kata Mbak Roma tadi, ketika kita atau Mas Hendra tadi ya, seorang raja itu
jarang menampilkan dia itu rasa sedih di muka umum. Meskipun dia sedih, pasti nanti di belakang layar lah, Harus Mas, gitu. harus. Mm-mm. Sedih itu disimpan, bahagia itu bagi sama orang lain. Bahagia kabarkan. Iya, aku ada kebahagiaan nih, ini buat kamu, ini buat kamu, Iya. ini buat kamu. Kayak kata Mas Hendra tadi, kebahagiaannya dibagi-bagi. Apalagi Masnya ngelihat nih, oh ini peluang nih, oh peluang nih. Mau nggak? Investasi ya Mas Hendra ya? Investasi. Oke. Bib, tanya Bib. Tanya Bib, mau tanya apa Bib? Ini banyak nih nanya nih kayaknya Mas. Banyak banget nih yang nanya nih. Agar energi kita selalu stabil gimana ya Kak Roma ya? Biar nggak naik turun kayak yoyo gitu. Nah itu kan banyak yang seneng Kak Roma. Kamu guru lagi gitu ya. Alhamdulillah. Energinya biar stabil. Kamu mau jadi robot kah? Emosinya stagnan. Stagnan. Nggak apa-apa sih. Saya juga mempelajari itu. Hidup ini tuh naik, turun. Wajar, artinya kita masih hidup. Ya Mas ya. Kalau sedih ya nggak apa-apa, nikmatin aja sedihnya. Asal jangan kelamaan. Jangan berlebihan. Jangan diumbar-umbar. Jangan kelamaan, jangan berlebihan, jangan diumbar-umbar. Sedih ya sedih aja, nggak usah lebay. Kalau mau sedih-sedih, nangis-nangis. Habis itu ingat lagi. Kayak Mas Hendra ya, kemarin kita bicarain ya Mas ya. Visualisasi dilakukan ketika lagi sedih. Benar. Kalau kamu lagi sedih, lakukan visualisasi. Apa yang kamu inginkan? Ketika kamu sambil sedih gitu, awas aja kamu. Nanti Allah kasih aku mobil limosin. Awas aja kamu nanti ini. Misalnya kalau lagi sedih sama pasangan gitu. Ya, nanti bisnis aku gede, keenak kali ya. Jadi kayak dibayanginnya tuh yang bahagia-bahagia gitu loh Mas. Jadi kita tuh nggak ada waktu untuk mikirin hal-hal yang negatif gitu. Benar. Oh hari ini dia yang dapat, besok aku. Oke. Jadi nggak ada waktu untuk bersedih. Ada, tapi nggak lama. Ya manusiawi kan, tapi kan nggak Iya, manusiawi berlarut-larut, diratapi, diresapi, itu kan malah aura negatif yang akan keluar. Ya? Iya, betul. Kalau lagi sedih tuh cukup 1 hari kamu tiduran, kamu depresi. Nah, depresi lah situ. Seharian kamu tiduran tuh nggak ngapa-ngapain. Tapi kenapa ya banyak sekali yang mengalami kasus kayak tadi tuh? Kak Roma, kita ini harus gimana ya kalau saudara tuh selalu minta bantuan uang terus sampai untuk makan tiap hari gitu. Banyak yang kayak gitu deh. Karena kamu adalah dompetnya, ya wajar lah dia minta sama dompetnya. Wajar dong dia buka dompetnya. Kan kamu dompetnya. Kenapa kamu jadi dompet ya? Karena kamu mau. Kamu berpikiran kalau misalnya, ya, itu kan tindakan baik. Ya, Itu maksudnya tindakan baik? Iya, tindakan baik. Kalau itu tindakan baik, kamu nggak akan ngeluh. Ketika kamu melakukan kegiatan yang baik, tapi kamu mengeluh, tindakan kamu baik, pikiran kamu menolak, jiwa kamu menolak. Yang kamu keluarkan adalah energi negatif. Ini berulang-ulang, lalu masuk ke dalam alam bawah sadar kamu. Frekuensinya negatif. Dan yang datang adalah orang-orang yang kurang ajar. Orang-orang yang selalu minjam duit sama kamu. Ini akan terjadi seumur hidup kamu sebelum kamu menolak. Nggak percaya? Silahkan alami sendiri. Kejam ya? Kejam, Mas. Kan tadi bilang, hukum semesta itu bukan bicara soal moral, tapi frekuensi. Itu kan orang baik Mas ya. Tapi Iya. saya lihat itu kenapa orang-orang baik seperti itu selalu ketemu dengan orang-orang yang tidak baik. Iya, karena dia tidak baik sama dirinya sendiri. Kan kita ngomongin law of mirror. Law of mirror dulu, baru law of attraction. Dirinya dulu diperbaiki gitu loh, Mas. Tapi kenapa banyak istri yang baik setia dapat suami sebaliknya, dan suami yang baik dan setia dapat istri yang Sebaliknya. Ini sebenarnya agak sedikit membingungkan ya Mas ya. Saya juga dulu sempat berpikir seperti itu. Karena di dalam Al-Quran juga ada Aisyah dipasangkan dengan Fir'aun. Ternyata ketika saya pelajari lagi, ini supaya Nabi Musa itu bisa punya tempat. Di tempat itu, di kerajaan itu. Biar Nabi Musa punya tempat untuk bertumbuh, kayak gitu. Nah, ketika seorang laki-laki dipasangkan dengan seorang wanita yang agak sedikit kurang,
Bisa dibilang pertama, ada yang mirip dari mereka. Fir'aun itu kemiripannya dengan Aisyah adalah mereka itu taat, Mas. Tapi Fir'aun taatnya kepada dirinya sendiri, sedangkan Aisyah taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang coba dilihat, ketika ada pasangan yang kayak gini, suaminya tukang selingkuh, istrinya baik dan soleha. Bisa jadi yang suka selingkuh itu adalah orang yang baik, tapi memang nafsunya aja yang nggak bisa dia handle. Kayak gitu loh, Mas. Ada kesamaan, pasti ada kesamaan. Dan kenapa bisa dapat pasangan yang kayak gitu? Pertama, si ceweknya ini tidak tegas sama dirinya. Ketika dia sudah tahu nih ada cikal bakal yang kayak gini, dia selalu beranggap, oh nanti bisa berubah kok. Setelah dia menikah denganku yang baik ini, dia akan berubah. Enggak. Nyatanya apa? Zong. Nyatanya zong. Kan saya udah bilang, kita nggak bisa memperbaiki orang lain. Kita bisanya mempengaruhi orang lain. Oke. Kayak gitu loh, Mas. Misalnya memperbaiki diri sendiri. Ya, kalau kita sudah memperbaiki diri sendiri dan energi yang kita pancarkan, kita pengaruhi nggak mempan, ya berarti ada yang salah sama routernya dia, otaknya dia yang salah. Kayak gitu. Perbaiki dulu. Nah, aku pengen